Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan majlisul ilm, majlis yang mana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita senantiasa memperbanyak solawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta dan keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yakni Al-Qawaidul Arba', kaidah-kaidah yang 4. Dan pada pertemuan yang lalu, ini pada tahun lalu ya, sekarang sudah setahun kemudian 2022, kita sudah membaca dan sudah menjelaskan tentang basmalah yang sudah disebutkan oleh Syekh. Kemudian kita sudah menjelaskan potongan dari muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kita sudah membaca pada perkataan beliau, As'alullahal Karim Rabbal Arshil Azim. Sampai di situ sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab memulai muqaddimahnya dan memulai kitabnya dengan mendoakan kepada kita semuanya, kepada para penuntut ilmu, kepada siapa saja yang akan mengambil manfaat dari tulisan-tulisan beliau sampai hari ini, esok, dan bahkan sampai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa beliau bertawassul dengan asma was sifat, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau bertawassul dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang maha agung. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, di antara doa beliau ada dua. Dalam muqaddimah ini beliau berdoa dengan dua doa yang agung, dua doa yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa tersebut untuk kita semuanya yang mendengarkan, mempelajari dan mengambil faedah dari tulisan-tulisan beliau rahimahullahu taala. Doa beliau yang pertama adalah an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk an yatawallaka, agar Allah Subhanahu wa taala mengurusi dirimu atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kita semuanya. Karena yatawallaka itu berasal dari kata, atau secara bahasa berasal dari wala yali. Wala yali ini artinya seorang atau sesuatu yang dekat. Contohnya misalkan gelas ini. Hadza yali hadza. Gelas ini dekat dengan bunga ini. Ini maksudnya wali. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wali. Ada wali kota, ya. Ada wali murid, ada wali santri. Apa yang dimaksud dengan wali kota? Orang yang mengurusi apa? Kota tersebut. Orang yang berupaya menjadikan kota tersebut menjadi makmur misalkan, atau menjadi tentram, menjadi damai. Dekat dia dengan kota tersebut. Itu maksudnya wali kota. Wali santri berarti apa? Orang yang dekat dengan santri tersebut. Kalau ada masalah, walinya yang ngurusin. Ya, ada masalah dengan santri tersebut, walinya yang
yang dipanggil. Begitu pula dengan wali-wali yang lain. Apa fungsi wali tersebut? Fungsinya diantaranya adalah melindungi, misalkan melindungi kotanya, melindungi santri tersebut, melindungi siswa tersebut, atau orang yang memperhatikan keadaan rakyatnya, misalkan memperhatikan keadaan siswa dan santri tersebut. Kemudian juga di antara fungsi wali yaitu menolong ketika ada musibah. Menolong kita ketika ada apa? Ada musibah. Ketika ada masalah, wali turun, wali kota atau wali murid turun, dan seterusnya dan seterusnya. Maka inilah doa dari Syekh yang sangat mulia agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kita semuanya, yang ngurusin kita, yang dekat dengan kita, yang menolong kita ketika kesusahan, yang membantu ketika kita ada masalah. Inilah doa yang sangat apa? Doa yang sangat mulia dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Apabila seorang sudah menjadi walinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah bersedih. Dia tidak akan pernah takut. Dia tidak akan pernah gundah gulana. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Fussilat. Ya, dalam surah Fussilat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 dan ke-31 Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun, alla takhafu wa la tahzanu, agar kita jangan takut dan jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Kami akan menjadi wali-wali kalian di mana? Di dunia dan di akhirat. Bayangkan para jamaah, kalau seandainya Allah sudah menjadi wali kita di dunia dan di akhirat, kita mau cari apa lagi? Ya. Kita mau cari apa lagi? Segala kesusahan akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedih, kita akan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang kesusahan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih dan jangan khawatir. Walaupun kita meninggal dunia, misalkan, jangan bersedih dengan istri yang kita tinggalkan atau anak yang kita tinggalkan. Allah yang akan mengurus mereka semuanya. Ini kalau seorang sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, demikian. Tidak boleh bersedih dan tidak boleh gundah gulana. Kemudian doa beliau adalah agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kita di dunia dan di akhirat. Kemudian apa kata Syekh yang menjelaskan kitab ini adalah Syekh Al-Barraq. Beliau mengatakan, wa qaulu Syekh an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Adapun ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, an yatawallaka fid dunya wal akhirat, al muradu an yakuna waliyaka wa man kana Allahu waliyahu fid dunya wal akhirah kafahu syururahuma. Maksudnya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kita semuanya, maka cukuplah bagi Allah menyelesaikan segala urusannya di dunia, terlebih-lebih di mana? Di akhirat, kelak pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-40,
Di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-40 Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala itu adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik apa? Al-maula, sebaik-baik wali. Sebaik-baik yang menjadi wali kita adalah Allah Subhanahu wa taala, wa ni'man nasir, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah kepada Allah, beristi'analah kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wa huwa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah waliyul mu'minin, walinya orang-orang yang beriman. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia hanya meminta tolong kepada walinya. Siapa wali kita? Allah Subhanahu wa taala, waliyul mu'minin, walinya orang-orang yang beriman. Sedih, minta tolong kepada Allah. Ada kebutuhan apapun dalam urusan dunia, terlebih-lebih dalam urusan akhirat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penolong. Kemudian beliau juga Allah Subhanahu wa taala juga sangat senang untuk dia didoakan. Sangat senang untuk kita berdoa kepadanya, sangat senang. Ya, bahkan orang-orang yang merasa enggak butuh kepada Allah, inilah orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana Allahu waliyahu fahuwa minal mu'minin. Barang siapa yang Allah menjadi walinya, maka ini sebenarnya orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman itu adalah menjadikan apa? Walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Yusuf alaihi salam. Kemudian Yusuf alaihissalam mengatakan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-101. Ini diantara contoh orang-orang yang beriman. Contoh orang-orang yang beriman dalam surah Yusuf. Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulk. Rabbku, Tuhanku sudah memberikan kepadaku sebagian dari kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dan Allah Subhanahu wa taala, Engkau telah memberikan aku mentakwil atau menafsirkan mimpi. Fatirus samawati wal ardh. Wahai zat pencipta langit dan pencipta bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah waliku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Matikanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Surat Yusuf ayat yang ke-101. Kemudian Syekh mengatakan, wa man tawallahu Allahu taala. Barang siapa yang Allah menjadi walinya, aslaha lahu umurahu. Allah akan memperbaiki semua urusannya. Baik urusannya yang kecil ataupun urusannya yang besar. Wa yassaraha lahu wa kafahu ma yahummuhu. Dan Allah akan memudahkan segala urusannya. Jika apa? Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi wali kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadi wali-wali kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fussilat, sudah kita sebutkan tadi, yaitu nahnu awliya'akum fid dunya wal akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Kemudian doa Syekh, beliau melanjutkan, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mubarakan, berkah. Aynama kunta, di mana saja kalian berada. Seorang mukmin itu harus demikian. Di mana saja dia berada, dia harus menjadi orang yang berkah, orang yang bermanfaat, orang yang dirindukan kalau dia enggak ada. Ya. Kalau dia ada, dia disenengin. Jangan sampai kebalikannya. Kalau dia enggak ada, orang bersyukur. Ya. Kalau dia enggak ada, orang apa? Bersyukur. Kalau dia ada, orang resah.
Ada di antara sifat-sifat seorang muslim adalah al-muslimu man salimal mu'minuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Ini sifat apa? Sifat orang yang beriman, sifat seorang muslim yang sejati. Kemudian dia berkah di mana saja dia berada. Makna dari wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta an yaj'alallahu fika barakatan fi ayyi makanin kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berkah di mana saja kalian berada. Wa hadza mimma athna bihi Isa. Dan inilah yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Isa dengan keberkahan di mana saja dia apa? Di mana saja dia berada, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-31, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku menjadi orang yang berkah di mana saja berada. Di keluarganya menjadi orang yang berkah, di tempat pekerjaannya menjadi orang yang berkah, di lingkungannya menjadi orang yang berkah, di majelisnya menjadi orang yang berkah, di semua tempat dimanapun dia berada, dia menjadi berkah, menjadi bermanfaat, ya, menjadi yang dirindukan ketika dia enggak ada. Kalau dia ada, menjadi orang yang banyak apa? Banyak melakukan manfaat. Kemudian doa Syekh rahimahullahu ta'ala, wa an yaj'alaka mimman u'tiya syakar wa idha butuliya sabar wa idha adnaba istaghfar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu mimman idha u'tiya syakar, menjadikan engkau apabila diberi syukur. Wa idza btuliya sabar, apabila diuji bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan menjadikan kita semuanya, menjadikan engkau semuanya wahai pembaca, apabila melakukan dosa dia bersabar, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, doa yang sangat agung, karena seseorang tidak akan keluar dari 3 model ini di dunia. Imma kita diberi, imma kita diuji, imma kita melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya, termasuk manusiawi, ya, seseorang itu melakukan dosa. Akan tapi wa khairul khatta'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan ni'matu tashmulu ta'ata aidan, dan di antara bentuk kenikmatan ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang Orang yang sedang melakukan ketaatan. Bahkan kata para ulama, syukur ini patut kita syukuri. Ya, apabila kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah, ini patut kita syukuri para jemaah. Kenapa? Karena banyak orang diberi bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang diberikan nikmat yang banyak, diberikan harta, diberikan tahta, diberikan jabatan, diberikan segala-galanya, tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu apa sih? Syukur itu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Muqaddimah Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan bahwasanya arkanus syukri thalatha. Arkanus syukri thalatha. Rukun bersyukur itu ada 3. Kalau kita belum melakukan ketiga rukun ini para jamaah, kita belum dikatakan orang yang bersyukur. Sekali lagi, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 rukun bersyukur. Yang pertama, al-i'tirafu bil jinan, pengakuan di dalam hati.
mengakui bahwa semua yang kita rasakan di dunia ini, semua nikmat yang kita rasakan di dunia ini adalah sumbernya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mengakui dan tidak boleh menganggap hanya hasil jerih payah saya misalkan. Kaya dia. Oh, ini kekayaan saya, ini karena saya pintar. Ini karena saya begadang siang dan malam. Tidak. Saya berhasil mengurusi rakyat saya misalkan. Ini karena saya bersikeras, berjuang semaksimal mungkin. Ini karena teman-teman saya yang baik dan seterusnya. Akan tapi orang yang bersyukur atas nikmat, dia meyakini dan mengakui bahwa semua nikmat yang dia rasakan, apapun itu, bersumber dari mana? Bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun bersyukur adalah at-talaffuz bil lisan, mengucapkan. Selain dia meyakini dalam hatinya, dia mengucapkan dengan lisannya. Dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian di antara contoh hamba yang sangat bagus di dalam bersyukur adalah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah orang yang diberikan segala macam kenikmatan, diberikan kekayaan di dunia, diberikan kerajaan di dunia, dan dijadikan sebagai nabi. Perhatikan, diberikan kerajaan dan dijadikan sebagai apa? Nabi. Banyak nabi akan tapi miskin misalkan. Atau ada orang kaya bukan nabi. Tentunya kalau nabi dia pasti apa? Dijamin masuk surga. Kemudian di dunia dia kaya. Kemudian rakyatnya itu semua manusia, jin, binatang dan lain sebagainya itu adalah tunduk kepada dia. Akan tapi apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hada min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Rabbku. Padahal dia diberikan kekayaan, diberikan kerajaan, dan dijadikan pula sebagai apa? Nabi. Yang pasti dijamin masuk apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, apabila kita mendapatkan nikmat, katakanlah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila engkau mendapatkan nikmat, sampaikan, ucapkan bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya boleh kita menyampaikan kepada orang yang mungkin yang kita sayang, orang yang kita percayai, kalau kita mendapatkan nikmat, sampaikan. Sebagai bentuk apa? Tahadduts bin ni'mah. Sebagai apa? Menyampaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan banyak kekayaan, pakai pakaian yang bagus misalnya. Jangan ada orang menganggap bahwasanya zuhud itu adalah pakai pakaian yang lusuh, pakai pakaian yang sobek, misalkan tidak. Sebagai bentuk kita mendapatkan nikmat pakaian, misalkan diberikan banyak harta, pakaiannya pakai yang bagus, yang rapi, terutama ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menampakkan nikmatnya, dia punya sepeda motor, pakai sepeda motornya yang bagus misalkan. Ini diantara apa? Diantara bentuk menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara rukun bersyukur adalah menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sangat penting para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat yang kita rasakan di dunia ini kelak ada pertanggungjawabannya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta akan ditanya, diberikan istri akan ditanya, diberikan anak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jadilah orang yang bersyukur dengan 3 rukun. Harus mengakui dengan apa? Dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan. Misalkan kalau ditanya oleh orang, ini dari mana harta kamu ini misalkan. Katakanlah, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah. Ini sumbernya dari Allah. Jangan sampai kita mengatakan, ini dari mana hartamu? Oh, ini hasil saya lembur selama 1 bulan misalnya.
Akan tapi katakan pertama kali bahwasanya harta itu, karunia itu, nikmat itu hanyalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita menjadi Qarun. Apa yang dilakukan oleh Qarun? Qarun pada awalnya adalah orang yang ahli ibadah, para jamaah, rajin ibadah dan seterusnya. Akan tapi ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, ini adalah jerih payahku. Ini adalah hasil kecerdasanku ini. Makanya saya punya banyak harta. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmat tersebut. Tapi jika kalian kufur, maka azabku, ingatlah azabku sangatlah apa? Sangatlah pedih. Lihatlah kisahnya apa? Kisahnya Qarun. Karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat harta yang kita punya di dunia ini tidaklah lebih dari satu di antara yang tiga. Nikmat atau rizki yang ada, yang kita terima di dunia ini, kita hanya memiliki satu di antara yang tiga. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan bahwasanya harta kita ini adalah satu. Apa yang kita makan, ini harta kita. Contoh tadi, ini gelas. Atau apa yang kita minum. Ini gelas, saya minum setengah. Ini setengah, ini harta saya nih. Sisanya ini belum tentu menjadi harta apa? Harta saya. Bisa saja dia tumpah misalkan. Atau diminum oleh orang lain. Atau kita makan disiapkan apa? Sepiring nasi goreng misalnya. Kita makan setengah. Kemudian kita taruh di meja. Yang setengah itu harta kita. Yang kita makan tadi. Adapun sisanya setengah belum tentu menjadi harta kita. Kalau kita makan itu harta kita, iya. Tapi bisa jadi itu menjadi hartanya orang lain. Atau makhluk yang lain. Atau apa yang kalian gunakan sampai rusak. Sampai lusuh. Pakaian misalkan. Kita gunakan baju, ini harta kita. Selama kita menggunakan baju ini harta kita. Selama kita gunakan kacamata, misalkan punya kacamata, ini harta kita. Kita punya sepeda motor. Selama kita menggunakan harta sepeda motor itu harta kita. Kalau sudah tidak bisa digunakan, rusak misalkan, atau hilang misalkan, itu sudah bukan menjadi apa? Harta kita lagi. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian sedekahkan itulah yang tersisa. Dan itu adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik harta. Kita punya harta 1 miliar misalkan. Disedekahkan 100 juta. 100 juta itu harta kita sebenarnya. Adapun yang sisanya belum tentu menjadi harta kita. Bisa saja menjadi harta istri kita kalau sudah meninggal dunia, atau harta anak-anak kita, atau harta orang lain yang mengambil itu harta, meskipun dengan jalan apa? Yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita menjadi orang yang bersyukur dengan menggunakan harta, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa ni'matu tashmalu ta'atu aidan. Nikmat ini termasuknya ke dalamnya adalah ketaatan. Bal inna ni'matal imani wat ta'ati lillahi a'zam min ni'amid dunyawiyah. Bahkan nikmat iman dan nikmat ketaatan ini adalah lebih agung, lebih mulia dari segala macam bentuk nikmat di dunia. Ini nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih mulia dan lebih agung daripada segala macam bentuk nikmat dunia, nikmat harta. Karena harta belum tentu digunakan untuk ibadah. Kemudian punya jabatan belum tentu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika seorang diberikan nikmat iman dan nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala waktunya
akan mendekatkan diri dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal muslim asy-syukur, dan wajib bagi seorang muslim untuk bersyukur apabila mendapatkan nikmat. Was-sabar indal musibah, dan bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Wat-taubatu wal istighfar inda iqtirafiz dzan, dan wajib juga untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan dosa. Dosa apapun wajib segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala macam dosa. Dosa kecil, dosa besar, bahkan termasuk dosa syirik. Kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segeralah kita bertaubat apabila kita melakukan dosa, terutama di awal-awal tahun ini para jamaah. Jadi awal tahun itu kita gunakan untuk introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan tahun lalu? Ada enggak dosa-dosa yang belum kita bertaubat, belum kita beristighfar dengannya? Maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji, melakukan dosa, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri-diri mereka, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah. Ya, mereka apa? Segera mengingat Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan dosa. Fastaghfiru lidzunubikum, maka segera meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kalian. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada orang dan tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar dan bersyukur ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang wajib kita bersifat dengannya. Baik, sabar dan bersyukur ini diantara sifat yang wajib kita bersifat dengannya. Sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim nomor 2999, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang beriman itu. Walaysa dzalika illa li mu'min, dan tidak ada selain mukmin yang bisa bersifat dengan sifat tersebut. Idza asabathu sarra syakar, apabila dia mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan, mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Wa idza asabathu darra sabar fakana khairan lah, apabila dia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaj'al, kemudian kata Syekh, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya wa an yaj'alaka tadi wa yaj'alaka mimman utiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Sesungguhnya ketiga perkara yang tadi yang kita sebutkan, apa tadi? Yang pertama, bersabar atau bersyukur ketika mendapatkan nikmat, kemudian bersabar ketika mendapatkan ujian, kemudian istighfar ketika melakukan dosa, itu adalah unwanus sa'adah. Ini adalah sebab mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi orang-orang yang bahagia adalah orang yang mampu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian, dan kemudian beristighfar ketika mendapatkan atau melakukan sebuah dosa.
Kemudian Syekh mengatakan, "Man kana qa'iman bil wajib alaihi fi kulli hadhil ahwal." Barang siapa yang melakukan kewajiban ini di dalam setiap perkara, kana dzalika aunan ala sa'adatihi, maka ini akan bisa membantu dia meraih kebahagiaan. Apapun kondisinya dia akan bahagia. Diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Dia melakukan dosa, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabillahi at-taufiq. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Syekh ya kepada kita semuanya yang tadi didoakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang dapat kita sampaikan pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga dicatat sebagai timbangan amal kebaikan yang bisa membantu kita kelak pada hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi menjadikan kita menjadi orang yang bisa bersyukur apabila diberikan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, dan kita gunakan segera untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita melakukan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.